Shalom, selamat pagi yang mengenang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 4 November 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 725 ayat 1 dan 3. Jesus manduku sisiana ai sitiruan bulehon Tuhamena ai sabenamu sunguna ubahin Tuhame martuama amuna akana mangilahosa asa pasu-pasu hodingoluni huria jala pasu-pasu hodingaluni bangsota asa pasu-pasu hodingaluni huria jala pasu-pasu hodingaluni bangsota ahanguluhon mahatani tuhata asa tahu siruan maakana porsia dipakataianan dihulungi puate tiruan diparai kunahu maliang hita asa pasu-pasu hodingaluni huria jala pasu-pasu hodingaluni bangsota asa pasu-pasu hodingaluni huria jala pasu-pasu hodingalun bangsota. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebutan Kristen adalah sebutan yang bersifat komunal, di mana komunitas yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai gambaran yang digunakan untuk perjanjian kepada umat adanya satu tubuh Kristus. Orang Kristen bukan penyendiri, walaupun orangnya pribadi. Paulus menentang orang-orang yang dengan sengaja hidup menyendiri, menjauhkan diri dari kehidupan nyata, dan bergeliat dalam kehidupan dunia roh yang bukan kepada Roh Kudus. Kekristenan bukan agama yang abstrak dan mengambang. Dengan kata lain, kekristenan adalah suatu hal yang dihidupi. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajarkan dua dasar kebersamaan dalam firman Tuhan hari ini. Yang bagian perikop kita adalah status dalam Kristus. Sebelum orang menjadi komunitas orang percaya, Paulus tahu benar bagaimana orang hidup di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi kehidupan bersama. Intinya status mendahului dan menentukan perilaku. Dalam hal ini, kita adalah orang pilihan Allah, orang-orang kudus, orang yang dikasihi Allah, sangat erat dengan kehidupan kasih, yang di dalamnya adalah hidup kudus. Kita orang-orang yang memiliki kerelaan atas kehendak Allah dan penekanannya terhadap sebutan yang dikasihinya. Di sini arah kasih Allah
meletakkan pada konsep mengasihi satu sama lain. Mengasihi dalam bentuk belas kasihan, kemurahan, kerahasiaan, kelemah lembutan, kesabaran. Kata mengenakan, endino, menyeratkan perubahan. Sama seperti orang yang menggunakan pakaian baru setiap hari, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Sang Pencipta. Biarlah kehidupan baru ini tidak membuat kita menjadi orang yang sedikit berbeda dengan sebutan menggunakan pakaian double. Dia menggunakan pakaian lama, dia menggunakan pakaian baru. Mungkin sebagian dari refleksi kita pada hari ini adalah manusia baru yang dikasih dan diampuni juga diajak dalam persekutuan untuk mengikat persatuan yang menyempurnakan. Dalam kedamaian Yesus kita diajak untuk bersyukur, saling mengajar dan menegur, bukan menghakimi. Bentuknya adalah hidup sesulit apapun. Tidak membuat seseorang jarang untuk terlibat dalam memuliakan Tuhan. Tanggal 10 November HKBP Miangrek menjadi resort yang baru di HKBP. Biarlah panggilan ini kita sambut dengan hikmat Tuhan, di mana hikmat adalah melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Allah. Pujiannya adalah reaksi ilmiah terhadap sudut pandang itu. Dan ekspresinya adalah penuh sukacita dan ucapan syukur atas kemenangan apa yang diberikan Tuhan, di mana Tuhan memenangkan HKBP Miangrek yang telah 19 tahun hidup dalam pelayanan dan panggilannya sebagai gereja yang bersekutu. Saya mengundang Muamanginang, biarlah kita boleh merespon panggilan ini dengan menggunakan pakaian yang baru, dengan tidak hidup sebagai orang yang tidak percaya, hidup dengan bersandarkan pada rencana Tuhan dan melibatkan segalanya. Sudah diatur oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kemanapun kita melangkah, bagaimanapun prosesnya, percayakan bahwa apa yang telah dimulai Allah dengan pilihannya terhadap kita adalah pilihan yang hidup di dalam masa depan yang penuh harapan. Selamat beraktivitas. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh hidup dalam kebaikan Tuhan, karena kami adalah orang-orang pilihan Allah yang hidup satu sama lain, dan Tuhan yang menyempurnakan kasih pelayanan itu. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertai. Amin.